Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hamabat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat video dari Miftah yang merendahkan Ustadz Maulana, yang menghina Ustadz Maulana, menganggap Ustadz Maulana itu tidak pantas jadi Kiai NU karena gaya ceramahnya yang pecicilan, ya. Coba kita simak lagi videonya, kaum muslimin. Isuk setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah. Lah napa Kiai NU umpama kan pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Wong nyekele hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Nah, kaum muslimin, di video ini Gus Miftah sangat merendahkan Ustadz Maulana, kaum muslimin. Menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Maulana, ya, yang menjadi ciri khas Ustadz Maulana, jamaah itu sebagai perilaku yang nggak bener. Ya, disebut Miftah pecicilan dan nggak pantas jadi Kiai NU. Jadi Miftah ini ingin memframing bahwa Kiai NU itu sopan-sopan, Gusnya NU, ulamanya NU itu sopan-sopan, nggak ada yang pecicilan. Niat Miftah ini merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan NU. Padahal secara tidak langsung Miftah ini sedang membuka borok NU. Orang yang dinilai Miftah sebagai orang yang pecicilan, tidak pantas menjadi Kiai NU, ternyata dia adalah orang NU. Bahkan belakangan ini Ustadz Maulana diundang PBNU, ceramah di PBNU, dan mengaku sebagai kader NU, dan mengatakan kepada orang-orang NU, kepada pembesar-pembesar NU, jangan ragukan ke NU-an saya. Itu statement dari Ustadz Maulana, ya. Jadi Miftah yang mengatakan Ustadz Maulana itu pecicilan, tidak pantas menjadi Kiai NU, sebenarnya sedang membuka borok NU. Bahwa yang buruk, yang dinilai buruk oleh Miftah sendiri, ternyata orang NU. Kita simak videonya. Masya Allah, tabarakallah. Satu kehormatan bisa hadir di tempat ini. Yang terus terang, ini satu kebanggaan juga buat saya pribadi. Karena saya juga, ya, alhamdulillah, bukan ngaku-ngaku Nahdien, bukan. Karena memang dari Nahdien. Nah, kaum muslimin, ya, ini video asli, video real, bukan hoax, ya, bukan AI. Ya, coba silakan cek langsung di channel NU Online, ya. Ini nanti ketemu video ini, kaum muslimin, ya. Ustadz Maulana jelas-jelas mengatakan, ya, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Memang dia ini dari kalangan Nahdien, dari kalangan orang-orang NU, ya. Jadi Maulana ini orang NU. Yang kata Miftah nggak pantas jadi orang NU, Kiai NU nggak pecicilan, ternyata yang dinilai pecicilan dan nggak pantas jadi orang NU itu orang NU sendiri, kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Ya, orang tua saya Nahdien, alhamdulillah, pembaca Barasanji. Oh, bersanji kan di sini. Oh, beda ya, beda. Mulutnya mulut Makassar masalahnya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah saya dikader dari Ibnu, ya. Jadi kader Ibnu tahun 91. Tuh, alhamdulillah. Tuh, kaum muslimin, ya. Malah sejak tahun 91 Ustadz Maulana sudah menjadi kader Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jelas orang NU Miftah, ya. Jadi jangan menganggap orang-orang yang bermasalah itu di luar NU. Ternyata yang kamu anggap orang bermasalah itu orang NU, NU Tulen, ya. Coba baca judulnya, ya. Ustadz Nur Maulana di PBNU, diundang ceramah oleh PBNU. Coba. Jadi kalau Ustadz Maulana disebut bukan NU oleh Miftah, terus dia orang apa? Orang Muhammadiyah, Persis,
Al-Irsyad, Salafi Wahabi. Jelas orang NU. Ya. Jadi secara tidak langsung Miftah ini ingin membuka boroknya orang NU. Bahwa yang bermasalah, yang pecicilan, ceramahnya nggak jelas, yaitu asalnya dari NU. Buktinya ini Maulana yang dianggap Miftah nggak beres, pecicilan, nggak pantas jadi kiai NU. Ternyata NU tulen. Sejak tahun 1991 sudah jadi kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya, biar tambah jelas kalau Ustadz Maulana ini benar-benar NU. 91 dikader jadi Ibnu, alhamdulillah. Dan juga pernah jadi pengurus NU juga di provinsi, dan alhamdulillah guru-guru saya sekarang kan alhamdulillah Gurta Kiai Haji Baharudin, Gurta Najamuddin, Masya Allah tabarakallah, itu guru saya. Saya di Pondok Pesantren An-Nahdha. Jadi An-Nahdha di Makassar. Ya. Jadi tidak usah diragukan ke-NU-an saya. Karena saya bersekolah juga di Darul Dakwah Wali Irsyad. Andre Gurta Kiai Haji Aliyafi dan semuanya. Tuh, Masya Allah. muslimin ya. Jadi Ustadz Maulana itu bukan hanya sekedar anggota NU. Bukan hanya sekedar pernah tergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tapi pernah menjadi pengurus NU provinsi. Ya, kalau dia di Makassar berarti Sulawesi Selatan. Ya, pernah menjadi pengurus NU provinsi. Gus, ya, Miftah. Jadi jangan menganggap orang-orang yang mbok nilai nggak beres, mbok nilai nggak baik, itu bukan dari kalangan NU. Itu dari kalangan NU. Ya. Bahkan 100% dia orang NU. Coba. Ya. Kurang yakin apalagi kalau Ustadz Maulana ini orang NU. Sudah jelas-jelas ngaku di hadapan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mengaku bahwa dia benar-benar NU. Bahkan sampai mengatakan jangan ragukan ke-NU-an saya. Hah? Coba. Dan sebenarnya kaum muslimin ya, kami tidak berpihak kepada Ustadz Maulana ya. Sebenarnya kalau dinilai pecicilan dan nggak pecicilan ya, Ustadz Maulana ini masih dalam tahap ya hal-hal yang wajar lah. Ketika Ustadz Maulana mengatakan jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, itu sebenarnya masih dalam koridor wajar lah kaum muslimin. Meskipun gayanya agak centil. Ya, agak seperti ya kewanita-wanitaan lah kaum muslimin ya. Seharusnya kalau memang laki-laki ya harus tunjukkan laki-laki itu ya seperti apa, jangan lentik ya. Tapi itu masih dalam koridor kewajaran kaum muslimin. Ya, enggak pecicilan. Kalau dibandingkan dengan Miftah sendiri kaum muslimin, pecicilannya luar biasa. Ya, bahkan bukan hanya pecicilan, tingkah laku Miftah sendiri itu sangat buruk ketika di panggung kaum muslimin. Ya, di panggung yang katanya panggung ceramah. Ya, coba ya, ada nggak video dari Ustadz Maulana ini yang menggoblok-goblokkan orang? Ada nggak? Sementara Miftah banyak kaum muslimin ya. Ada beberapa yang sudah kita kumpulkan videonya ya. Coba kita lihat video dari si Miftah. Bandingkan dengan tingkahnya Maulana ketika mengucapkan jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang dinilai Miftah yang seperti itu pecicilan ya. Coba kita lihat videonya si Miftah. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Es tehmu Cik Okera? Masih. Ya kono didol goblok. Ini siapa yang berdiri? Oh, bakal es teh. Es tehnya ngisi nggak? Jadi jual goblok. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok.
Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu, siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nah, kaum muslimin, coba ya, silakan nilai. Mana yang lebih pantas disebut pecicilan? Apakah si Miftah atau Ustadz Maulana? Kalau Ustadz Maulana cuma sekedar jamaah, oh jamaah. Pecicilannya di mana kaum muslimin? Pecicilannya di mana? Dan perkataannya apakah itu perkataan yang buruk? Enggak. Perkataan yang baik. Lah Miftah sudah teriak-teriak juga, menggoblok-goblokkan orang, menertawakan orang. Apakah yang seperti itu enggak pecicilan? Apakah yang seperti itu beradab? Apakah yang seperti itu sopan santun? Coba. Ya. Dan yang terpenting kaum muslimin, ya. Ketika Miftah menganggap apa yang dilakukan oleh Maulana itu jelek, dan Maulana itu bukan dari kalangan NU, ternyata Miftah ini sebenarnya sedang membuka boroknya NU. Karena apa? Karena yang dinilai oleh Miftah jelek-jelek, ya, itu kumpulnya di NU. Dan Miftah sendiri super jelek juga dari kalangan NU. Ya. Bukan dari kalangan selain NU. Apalagi mau disebut sebagai orang-orang Salafi atau yang dijuluki Wahabi. Ya. Jauh. Silahkan cari ceramah-ceramah para asatid Salafi yang pecicilan atau bahkan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Insya Allah tidak akan ditemukan. Ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.